Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawahhada fi dzatihi wa tanzaha fi sa'watihi minan naqaisi wa sama'ihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man ma'ahum ila yaumiddin. Dan bermula segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada zatnya dan Maha Suci, pada sekalian sifat yang dicampuri kekurangan dan menyerupai kekurangan. Dan bermula rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya dan orang-orang yang mengikut akan mereka itu hingga hari kiamat. Wa ba'du fa yaqulul 'abdul faqir al-haqir dzut taqsir al-hajj Mukhtar bin Abdul Karim Asy-Syafi'i al-Quraisy satarahullahu 'uyubahu wa ghafara dzunubahu. Dan adapun kemudian daripada itu berkata hamba yang fakir, lagi pula hina, yang mempunyai taksir, yaitu Asy-Syaikh Mukhtar bin Abdul Karim yang bermazhab pada imam kita Syafi'i, yang mana negerinya adalah negeri Alam Kerinci, Provinsi Jambi. Mudah-mudahan menutupi oleh Allah Ta'ala akan segala aibnya dan menghimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampun segala dosanya. Dan telah meminta akan daku, kata Syekh Mukhtar bin Abdul Karim, oleh setengah ikhwan, aslahallahu li walahumul hal, akan menyusun daripada pungutan-pungutan yang telah dipotong daripada karangan ulama-ulama yang termasyhur atau yang sudah terbilang kemasyhuran dan namanya, dan aku namai kitab ini, kata Syekh Mukhtar bin Abdul Karim, dengan suatu kitab yang bernama Risalah Bahiyah fil Aqaidid Diniyah lil awamil muslimin wal muslimat. Yang dihantarkan bagi orang-orang yang awam, yang seumpama akan daku daripada orang yang baru belajar. Maka tiada daya dan upaya melainkan aku pinta akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik menyudahi akan ini risalah serta tulus dan ikhlas liwajhillahil karim, dan serta aku harapkan kepada sekalian saudara-saudara yang melihat yang tersalah dan tergelincir bahwa memperbaikinya
atas jalan yang benar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah suatu kitab risalah yang diberi nama oleh pengarangnya yang telah menyusun kitab ini adalah suatu kitab Risalatul Bahiyah fil Aqaidid Diniyah. Risalah Bahiyah yang disusun oleh seorang syekh, seorang guru yang sangat masyhur di alamnya atau di negerinya, yaitu yang dikenal dengan Syekh Mukhtar bin Abdul Karim Ambai Kurinci, yang bermazhab kepada Imam Syafi'i, dan di dalam akidah beliau memakai pendapat adalah pendapat ulama Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Para pencinta dakwah Islamiyah yang saya banggakan, jadi bagi teman-teman ataupun para ikhwan dan akhwat yang mengikuti channel ini, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat daripada kitab ini yang insya Allah kami akan mulai membacanya. Setelah kita membaca muqaddimah, terlebih dahulu kita membaca umul kitab khusus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita khususkan kepada pengarang dan penyusun ini kitab Risalatul Bahiyah, yaitu Syekh Mukhtar bin Abdul Karim Ambai Kurinci. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin nabi wa thumma ila ruhi khususan Syekh Mukhtar bin Abdul Karim Ambai Kurinci. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Syekh Mukhtar bin Abdul Karim di dalam ini kitab yang bernama Risalatul Bahiyah fil Aqaidid Diniyah. Ketahui olehmu bahwasanya hukum akal itu tersimpan ia atas 3 bagi. Jadi hukum yang dibangsakan kepada akal, yang dibangsakan kepada pemikiran, yaitu terbagi kepada 3. Pertama wajib, dan kedua mustahil, dan ketiga harus. Ini adalah bagian daripada hukum-hukum akal seperti mana yang terterang di dalam kitab-kitab yang lain. Bermula makna hukum akal itu yaitu mengisbatkan satu perkara bagi satu perkara atau menafikan dia daripadanya dengan ketiadaan berulang-ulang dan ketiadaan menghantar oleh orang yang menghantarkan dia. Nah, itulah makna hukum akal di dalam ilmu tauhid. Ialah menetapkan huwa isbatu amrin, kalau di dalam kitab Risalah fit Tauhid, huwa isbatu amrin li amrin au nafihi anhu, menetapkan suatu perkara bagi satu perkara atau menafikan dia daripadanya. Nah, jadi itulah pengertian
hukum akal. Bermula makna akal. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan kata Syekh Mukhtar bin Abdul Karim, bermula makna akal itu yaitu suatu cahaya yang ditaruhkan di dalam hati. Jadi suatu cahaya, suatu nur yang ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, itulah merupakan suatu makna daripada akal. Bukan arti, tetapi makna daripada akal. Bermula makna tersimpan. Tersimpan itu yaitu tiada lebih dan kurang daripada 3 bahagi. Bermula misal mengisbatkan satu perkara baharu alam ini pada isbatnya. Bermula misal menafikan dia, yaitu tiada qadim alam ini pada napinya. Nah, itulah makna daripada hukum akal, yaitu suatu cahaya. Makna akal yaitu suatu cahaya yang ditaruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Makna tersimpan itu tidak lebih dan kurang daripada 3 bahagi. Bermula makna misal mengisbatkan satu perkara baharunya alam ini pada isbatnya. Jadi alam ini berubah itu tetap, isbat itu tetap.